Materi lintasan dan sirkuit selanjutnya adalah yang Hamilton, lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton secara definisi ini, lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Kalau kita perhatikan bedanya dengan lintasan Euler itu letaknya di sini. Jadi kalau Euler itu melalui semua sisi di dalam graf tepat satu kali, sedangkan kalau Hamilton itu melalui setiap simpul, melalui semua simpul dilalui tepat satu kali. Jadi perbedaannya itu. Kemudian secara definisi masih sama ya, ketika ada lintasan Hamilton itu melalui tiap simpul satu kali, maka sirkuit Hamilton juga sama. Bedanya ya jelas, dia kembali ke simpul asal. Lintasan yang kembali ke simpul asal maka disebut sirkuit Hamilton, karena dia adalah lintasan tertutup. Pada sirkuit Hamilton, simpul awal lintasan akan dilalui 2 kali, karena dia sebagai simpul awal sekaligus simpul akhir. Kemudian, graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton, sedangkan graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Baik, contohnya di sini kita diberikan 3 graf untuk yang gambar A, B, dan C. Kalau kita perhatikan yang gambar A, itu kita lihat bagaimana dia misalnya kalau bermula dari simpul 1, maka tidak bisa membuat sirkuit lintasan Hamilton. Jadi kita coba mulai dari simpul 3 misalnya. Jadi bisa ya dari 3, 2, 1, 4 sehingga membentuk lintasan Hamilton. Maka graf A ini disebut graf Hamilton. Jadi graf A ini mengandung banyak lintasan Hamilton ya. Bisa juga mulai dari 2, 3, 1, 4 gitu ya. Bermula dari 2, selesai di 4 ya. Yang jelas dia tidak kembali ke simpul awal. Perhatikan bahwa kalau pada lintasan Hamilton, dia tidak harus melalui semua sisinya, tapi yang perlu dilalui itu justru semua simpulnya. Mulai dari 4, 1, 2, 3 atau 3, 2, 1, 4 atau ini tadi 2, 3, 1, 4 juga boleh. Ya, jadi kalau seperti itu kan tidak semua sisi yang dilewati ya. Tidak masalah, karena Hamilton itu syaratnya adalah semua simpul dilalui. Kemudian, kalau gambar yang B, dia merupakan sirkuit Hamilton, memiliki sirkuit Hamilton. Dia merupakan graf Hamilton. Kalau yang A tadi adalah graf semi Hamilton karena mengandung lintasan Hamilton, sedangkan yang B ini adalah graf Hamilton. Graf Hamilton karena mengandung sirkuit Hamilton. Sederhananya ya dari 1, 2, 3, 4 balik lagi ke 1. Boleh misalnya dari 2, 3, 4, 1 balik lagi ke 2. Tidak masalah, yang jelas kembali ke simpul awal. Dan melalui semua simpul yang ada. Sedangkan untuk gambar C, ini sulit untuk membuat lintasan ya. Maka dia memang ternyata bukan graf Hamilton ataupun graf semi Hamilton. Kalau kita mau bikin lintasan yang melalui keempat simpul, itu ternyata nggak bisa. Bisa juga 1, 4, 3 atau 1, 4, 2 tanpa melalui 3 misalnya. Nah ini maka gambar C ini bukan graf Hamilton, bukan pula graf semi Hamilton. Selanjutnya muncul teorema agar memudahkan kita menentukan apakah dia graf Hamilton atau bukan, graf semi Hamilton atau bukan. Kita lihat yang teorema 6, ini teorema Dirac. Ya, ini untuk menentukan apakah dia graf Hamilton. Di sini ada 5 teorema ya. Perhatikan kalau yang pada teorema 7, ini yang sering digunakan yang ini ya. Teorema 7 atau teorema Ore, ini
kalau kita perhatikan bahwa G adalah graf sederhana dengan simpulnya lebih besar sama dengan 3, berarti banyaknya simpul mulai dari 3 ke atas. Sedemikian sehingga derajat dari suatu simpul V ditambah derajat dari suatu simpul U itu pasti lebih besar sama dengan N, di mana U dan V itu tidak bertetangga alias tidak dihubungkan dengan sisi, maka G adalah graf Hamilton. Tapi perhatikan bahwa syaratnya adalah harus graf sederhana. Kemudian teorema 8, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Silakan dilihat lagi video yang sebelumnya mengenai graf lengkap. Ya, graf lengkap itu adalah graf di mana setiap simpulnya itu terhubung oleh sisi alias saling bertetangga antara simpul satu dengan simpul lainnya. Maka dia pasti graf Hamilton, karena pasti akan ada sirkuit yang membuat dia kembali ke titik awal, ke simpul awal. Kemudian, kalau teorema 9 dan teorema 10 ini adalah teorema untuk menghitung banyaknya sirkuit di dalam graf tersebut. Kalau ini untuk dalam graf lengkap ya. Dalam graf lengkap itu banyaknya sirkuit Hamilton sebanyak ini, n-1 faktorial per 2. Sedangkan yang ini di dalam graf lengkap G, syaratnya graf lengkap, kemudian simpulnya lebih besar sama dengan 3, dan n-nya adalah ganjil, berarti banyaknya simpul itu ganjil, maka akan memiliki sebanyak n-1 dibagi 2 sirkuit Hamilton yang saling lepas. Ya, alias tidak saling bertumpuk antara sirkuit Hamilton 1 dengan sirkuit yang lain, dengan sirkuit Hamilton yang lain. Sedangkan kalau n-nya genap, maka sebanyak n-2 per 2 sirkuit Hamilton yang saling lepas. Ini hanya untuk menghitung banyaknya sirkuit ya. Kalau kita kembali ke sini, misalnya dari teorema Ore ini, karena dia graf G-nya masih umum ya, graf G sederhana. Sedangkan kalau yang teorema 8 ini kan harus graf lengkap. Nah, kita perhatikan. Kalau graf lengkap, ini nggak ada contoh gambarnya ya. Jadi kita akan coba yang teorema Ore, bahwa derajat dari simpul yang tidak bertetangga kalau dijumlah itu pasti lebih besar sama dengan n. Lebih besar sama dengan banyaknya simpul. Kita lihat yang memiliki sirkuit Hamilton adalah yang B. Banyaknya simpul adalah 4. Kalau kita lihat bahwa yang tidak bertetangga itu adalah 2 dan 4. 2 dan 4 derajatnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jelas, berarti benar bahwa lebih besar sama dengan 4, kan banyaknya simpul 4. Kemudian kalau yang ini tidak bertetangga, tidak ada lagi ya. Karena 4 bertetangga dengan 3 dan 1. 1 bertetangga ke seluruhnya, 3 juga bertetangga ke seluruhnya. Jadi tadi mengidentifikasinya adalah dari simpul 2 dan 4 yang tidak saling bertetangga. Ketika derajatnya dijumlahkan pasti lebih besar sama dengan banyaknya simpul, yaitu lebih besar sama dengan 4, karena ketika dijumlah totalnya sama dengan 4.